Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyir rahmah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Profesor Dr. Quraish Shihab, semua yang di sini, Pak Rektor, Dekan, semua yang saya hormati juga hadirin. Niki langsung saja, saya tadi sudah deal-dealan sama Pak Quraish untuk jadi provokator. Tapi provokator keilmuan. Kenapa tadi ini sarjana arsitek tapi ngomong tata bahasa meneladan, tidak tahu saya. Begini ya. Saya akan bikin mukadimah nanti yang menyempurnakan Pak Quraish. Jadi ilmu tafsir itu dimulai dari satu dialog umum. Dialog umum itu bisa perwakilan atau ungkapan atau apa saja. Misalnya begini, ketika ada orang baik itu Allah berjanji wa allaw istaqamu 'alat thariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Kalau mereka benar, perilakunya benar, saya kasih air yang segar. Tentu kalau kita tahu orang berkecukupan air itu tidak cukup segalanya. Tentu kita butuh makan, butuh macam-macam. Tapi Allah hanya menyebut ma'an ghadaqah. Semua mufassir sepakat, kata ma'an ghadaqah ini ibaratun an raghadil ais. Bahwa ini adalah, maksudnya adalah hidup yang nyaman, bukan sekedar berkebutuhan apa? Air. Begitu juga beberapa ayat yang warka'u ma'ar raki'in wasjud, itu bukan sekedar sholat itu bentuknya ruku atau sujud. Tapi sholat yang sempurna, yaitu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Dan itu akhirnya butuh teladan, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian di balik teladan itu ada ilmu diroya. Saya termasuk orang yang baca banyak tentang diroya. Karena korban bulian, jadi ulama itu saling membuli, saling mengerjain itu. Jadi suatu saat Nabi Musa itu tanya sama Allah, nggak terima. Memang Nabi Musa ini Nabi paling usil. Untung kita nggak jadi umatnya, kalau jadi umatnya ikut usil. Makanya kalau yang usil itu umatnya Nabi Musa, itu bukan Nabi Muhammad. Nabi Musa itu tanya sama Allah, ya Allah, kenapa engkau menjelaskan tentang engkau ada kata-kata la ta'khudhuhu sinatu wala naum, bahwa Allah itu Tuhan yang tidak terkena kantuk. Sinah itu kantuk, wala naum, dan tidak terkena tidur. Allah tidak jawab, tapi Nabi Musa disuruh megang kaca tipis itu. Pegang, Musa ini jaga. Ya Gusti, jaga, ternyata triut ngantuk gitu Pak Fathul Wahid. Langsung pecah. Kamu jaga gitu ngantuk langsung pecah. Bayangkan saya yang jadi Tuhan. Kalau ngantuk sedikit saja alam bisa rusak semua. Terus baru tahu dia, oh penting penjelasan sinatun, tidak ngantuk itu. Kalau rektor kadang-kadang ngantuk boleh Pak Fathul Wahid, enggak apa-apa ya. Karena tidak Tuhan, enggak apa-apa. Ngantuk ya enggak apa-apa, salah ya enggak apa-apa, marah ya enggak apa-apa, karena bawahnya enggak berani negur. Yang enggak boleh salah itu anak buah. Saya ini kata pejabat UI itu Dewan Pembina, jadi memang berhak jelas Pak Rektor dalam struktur. Itu kalau pakai struktur UI, kalau pakai struktur ulama lebih boleh lagi. Jadi diroyah itu penting, karena dengan diroyah itu yang disebut Quran datar, itu kemudian punya makna yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak punya diroyah, maka kesannya Quran itu nyuwun sewu itu datar. Itu masalah besar bagi kita sebagai peneliti Quran. Makanya kadang-kadang itu butuh, tadi saya bilang sedikit provokatif. Karena diskusinya ulama itu juga dimulai dari provokasi. Saya dikit cerita perdebatan ulama yang ekstrim. Mu'tazilah itu berpendapat Allah itu hanya menghendaki kebaikan. Karena Allah itu melarang keburukan. Kalau Allah menghendaki keburukan ini paradok. Bagaimana mungkin melarang tapi menghendaki. Jadi Mu'tazilah bingung kalau ngartikan ayat fayudilluhu mayasa wa yahdi mayasa. Terus kata Imam Sanusi itu pengarang kitab Ummul Barohin. Berdebat begini, kalimatnya begini. Idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Kalau kejelekan itu Allah tidak menghendaki, maka banyak di alam raya ini kejadian yang Allah tidak tahu. Jadi kalau Allah dilapuri, ya Allah di dunia banyak maksiat. Waduh itu di luar kekuasaan saya, itu kan masalah ya. Kadang-kadang jawaban provokatif gini itu bisa menghentikan lawan debat. Tapi
Tapi kata Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul Ulama, kamu jangan benci sama Mu'tazilah di konteks ini karena niatnya itu supaya enggak nisbatus syar'i ilallah. Supaya kejelekan tidak diisnatkan ke Allah, tidak disadarkan ke Allah. Itu juga ajaran Allah, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Tapi ahli sunnah tetap saja berpikir khairihi wa syarrihi min Allah. Nah, tapi enggak boleh ditanyakan ya. Kalau kamu tanya ini tak cap jadi umatnya Nabi Musa, enggak boleh tanya bab qada qadar. Karena panduannya Rasulullah SAW ngendikane idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau sudah diskusi qada qadar kamu harus diam. Yang bicara kriminal, pidana. Tapi saya memberi contoh betapa perdebatan di Roya itu penting. Nabi wa Khalilur Rahman Ibrahim itu juga sering debat, malah sama Allah, enggak sama Pak Kores atau sama Pak Rektor. Enggak. Suatu saat Nabi Ibrahim itu mau meninggal, kata malaikat Israel, Ibrahim kamu mau meninggal. Enggak, saya tidak mau meninggal. Kenapa? Karena saya gelarnya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Hubungannya apa? Aro'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih membunuh yang dikasih ini enggak benar? Malaikat kan enggak biasa debat. Naik Israel tanya, ya Allah ini logikanya gini, ini gimana ini? Enggak pernah kuliah malaikat, enggak bisa debat malaikat. Allah itu enak saja jawabnya. Bilang ke Ibrahim, wa hal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Masa katanya kekasih Allah ketemu kekasihnya enggak siap? Oh iya, mati gak apa-apa, mati gak apa-apa. Jadi kalau kamu takut mati itu belum kesayangan Allah. Kok takut semua toh? Padahal tidak kaya juga, tidak makmur juga, tapi takut mati. Nah, itu juga ada dialog. Sehingga ilmu ini menjadi hebat itu karena banyaknya dialog. Yang terakhir, saya ini Sohibul Bait, jadi nanti Pak Kures yang ngetikan. Ya, saya hanya provokasi supaya nanti Pak Kures pakai ilmu yang kelas A. Bukan kelas muhibban kata Pak Rektor tadi. Itu ya provokatif. Muhibbin itu sudah luar biasa. Kalau mustame malah turu terus ngantuk itu kalau di Indonesia. Muhibbin itu sudah luar biasa. Ada sekian debat-debat yang misalnya begini di tafsir Tobari. Kita sebagai penekun fikih, saya ini sudah menghormati jenengan, bu penekun bondak pokoknya kita ini penekun fikih. Itu yang namanya qashar sholat itu ya sholat rubaiyah dikosor menjadi sunaiyah, duhur menjadi 2, asar menjadi 2. Ya jangan ngosor maghrib jadi 1,5. Juga ngosor subuh menjadi apa? 1. Yang boleh dikosor itu yang sholat apa? Rubaiyah yang jumlahnya 4. Ini kalau nggak diajari ini bahaya ini. Sudah pakai nama Islam terus ngosor sholat maghrib bisa repot. Tapi Imam Tobari ngendikan, apapun hebatnya mufassir itu dia terjebak oleh mindset fikihnya, karena dia fikih ya qashar itu qasrus sholat itu ya 4 menjadi 2. Tapi kata Imam Tobari dalam tafsirnya ini umut tafasir, nanti Pak Kures bisa menjelaskan. Enggak ada tafsir kecuali nginduk kitab namanya tafsir Tobari, umut tafasir. Itu digelari lam yu'allaf fil Islam misluh, enggak ada karangan sehebat tafsir Tobari. Kecuali Al-Misbah, tenang mawon kecuali. Tenang mawon ini Mbak Caca agak terima, saya ini kan Mbak Naswa agak terima itu, ngelihat saya sama abahnya terus, ya kecuali, nggak apa-apa, sudah ini tamu harus dihormati, sudah kecuali. Saya rileks saja. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladina. Itu kata Imam Tobari, qasrus salat menjadikan salat 4 menjadi 2 itu ya bagian dari qasrus salat, tapi qasrus salat itu bisa yang pernah wajib menjadi tidak wajib. Misalnya sholat itu wajib menghadap ke kiblat. Gara-gara kondisi darurat tidak wajib menghadap apa? Kiblat. Sholat normalnya enggak boleh gerak di atas 3 kali. Tapi gara-gara kondisi darurat boleh gerak di atas 3 kali. Itu juga qasrus sholat. Menjadikan yang wajib menjadi tidak wajib, yang pantangan menjadi boleh. Sehingga pesannya Mbah Mun, guru saya Kiai Maimun, juga pesannya Bapak, tafsir biarkan tetap tafsir, jangan mengganti kalimatun jami'ah atau lafdun jama' yang ada di Quran. Karena kalau tafsir membentuk nanti menjadi mudhoyik, mempersempit makna Quran. Coba kalau sampean belajar tafsir ya ayuhan nas mesti ya ahla Makkah. Ubudu rabbakum. Nah, kalau nuruti tafsir kan, oh ini perintah ke ahli Mekah, saya kan orang Indonesia. Bisa masalah itu. Misalnya tahajud, wa minal laili fatahajjat bi. Fatahajjat ya Muhammad ya Rasulullah. Saya kan enggak Nabi Muhammad, berarti enggak kena perintah itu. Masalah besar itu.
Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa. Itu doa apa saja itu sudah dipakai. Enggak mandi itu. Nabi Musa loh. Enggak mandi, tetap enggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas Anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu. Namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap enggak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu tuh masih diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Itu, lah ini Pak Fatullah tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di Kudus. Ya, terus masalah fatwa tadi, fatwa sosial itu atau memahami pakai terjemah begini seperti yang dikatakan Pak Kures. Ada pegangan yang umum kayak sidik, amanat, tabligh, fatona. Itu memang lewat terjemah enggak apa-apa. Tapi ada terjemah yang enggak mengganti bahasa Arab. Misalnya kata sembahyang, mungkin perasaannya orang Bali sembahyang itu apa, perasaan kita sembahyang itu apa, itu kan subjektif. Misalnya begini, ada ayat yang agak sensitif. Ketika Anda salah paham dengan istri itu wadribuhun, fahjuruhunna fil madoji wadribuhun. Itu kan riskan betul. Maka pukullah istri kamu. Pukul itu kan konotasinya itu buruk. Tapi di semua tareh, saya bilang tidak sebagian, di semua tareh, itu disebut dorban ghairu mubarrihin, mukul yang tidak melukai. Jadi orang Arab itu punya adat. Kalau kecewa itu dorobu bin ni'al wasau. Jadi mukul itu pakai kain, pakai kacu, pakai. Nah, di Jawa kata mukul itu ya mesti kekerasan itu. Nah, yang jenis ini itu riskan kalau dari bahasa Arab pindah ke Jawa. Jadi ada yang riskan, ada enggak. Nah, sebab itu saya sering bilang, saya ini kan belajar tafsir insya Allah lah, khatam. Cuma saya tidak suka nulis, karena sudah ada yang nulis. Karena saya nulis tetap saja dianggap top Pak Kures, jadi tidak usah nulis lah, sudah ada. Begini, yang penting saya menghormati beliau karena nulis khatam. Pentingnya nulis itu memang khatam, mulai awal A sampai Z. Pentingnya khatam itu apa? Di situ ada dialog. Ada dialog Allah sama nabinya, sama kekasihnya, bahkan sama musuhnya. Misalnya sama musuhnya. Itu Nabi Musa masih dibilangi sama Allah, faqula lahu qawlan layyinan. Ini penting saya utarakan. Nah, suatu saat Harun Ar-Rasyid ini didatangi ustadz, mungkin ustadz yang amatir lah, masih latihan ustadz, jadi masih ekstrim itu. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak, famusyaddidun alaika, fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Ya sampai latihan bahasa Arab nanti Pak Rektor. Bukan Anda, Gus naturalisasi tadi Anda. Saya akan memberi nasihat engkau, kemudian cara nasihat saya itu musyaddid, ekstrim. Maka jangan kamu anggap serius. Maksudnya jangan penjarakan saya ketika saya nasihat ke kamu ini kasar. Jawabnya Harun Ar-Rasyid itu langsung bilang gini. Bilang ya jahil, ini karena Arab. Orang Arab itu kalau ngomong jahil itu tidak sekasar yang kamu bayangkan, karena makanya bahasa Arab itu susah. Saya itu, ini cerita ke Pak Kures, ini curhat, bukan cerita mufti curhat. Kiai Jawa kalau maknani wailak waihak itu ciloko kue. Padahal sering Nabi itu kalau kecewa sama seseorang bilang wailak sama waihak. Akhirnya santri tanya, lo katanya Nabi itu halus sopan santun kok ngendikan wailak waihak, yang artinya itu celaka kamu. Ada orang tanya Nabi dan orang itu tidak paham. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbokmu dan anak kue. Diterangkan enggak paham. Tapi sarah-sarah kayak kitab Irsyadus Sari itu bilang gini. Kalimatu tarohumin wa talatufin. Ini kalimat yang orang Arab tuh merasa dekat sehingga bilang wailak waihak. Tapi Kiai Jawa tetap saja maknani ciloko. Masalahnya di konteks itu yang dawuh itu Kanjeng. Nah, sing ngendikan ini orang Solo ini kan enggak apa-apa. Kayak bakat gitu aja terus orang itu. Nah, yang seperti ini enggak bisa dipindah ke terjemah. Dan itu saya teliti dari sekian tradisi, ya tadi kayak wadribuhun. Makanya terus ulama nyusuli dorban ghairu mubarrihin. Mukul tapi tidak melukai.
Karena orang Arab itu biasa kecewa mukul pakai peci. Tapi kalau orang Jawa gak berbayang mukul. Kedua misalnya contoh mahar. Orang Arab kalau masih mahar itu banyak. Karena jumlah mahar banyak, kemudian setelah suami istri hubungan intim, setelah dicerai itu kadang kepikiran ngambil karena maharnya misalnya Alphard 1 miliar gedung. Sehingga harus ada pelarangan mengambil ulang mahar. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum isdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Atakhudunahu buhtana wa itsmam mubina. Terus wa kaifa ta'khuduna? Mahar yang sudah kamu kasihkan jangan kamu tarik lagi. Wong kamu sudah hubungan suami istri kok maharnya ditarik lagi. Jangan. Kenapa ada kata jangan ambil lagi? Karena maharnya itu Alphard, gedung, uang 1 miliar. Dulu Pak Rektor ketika nikah itu seperangkat alat sholat, gak dilarang juga gak akan diambil itu. Artinya gini, gak mungkin andikan Quran turun di Indonesia ada kata fala ta'khudhu minhu syai'a 100.000 seperangkat alat. Saya jadi kiai itu sampai bosan karena tiap nikahkan tuh maharnya seperangkat alat sholat. Itu kalau sudah nikah 10 tahun bentuknya sudah kayak apa ya? Itu nggak usah Allah repot-repot bilang jangan ambil lagi, jangan ambil lagi. Nah, itu kondisi yang antara kita dan tradisi Arab itu beda. Dan saya belajar tafsir sampai segitunya, makanya nggak salah lah kalau saya diundang itu nggak salah. Nanti Pak Kores nambahin. Hukum sosial itu memang nggak pernah mengikat di semua sisi ya, karena memang patokannya itu begini. Saya ambilkan contoh di Quran ya, karena ini memang tema tafsir. Di hal-hal sosial itu kekasihnya Allah pun didhawuhi Allah begini. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un lil akhin. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Jadi Nabi misalnya mau perang, misalnya perang apa ini, Allah terus bilang, Muhammad kamu tenang saja, pasti menang. Enggak. Karena kalau dibilang begitu, nanti kendelnya Nabi atau keberanian Nabi dikira karena ada jaminan. Tetap. Sehingga nyuwun sewu Nabi juga pernah mengalami perang menang di Badar, pernah mengalami kalah di Uhud. Jadi di bab-bab sosial itu memang Allah membiarkan hukum sosial yang berjalan. Sampai Ibnu Khaldun ngendikan begini, saya masih ingat betul dan itu saya pegang. Nabi sebagai Nabi itu kena aturan hukum sosial. Meskipun beliau punya mukjizat kayak apa, ketemu orang harus santun, ketemu anak kecil harus sayang, ketemu orang sepuh harus hormat. Andai kan Nabi bisa terbang ke langit sekalipun, Mi'raj, tapi ketemu anak kecil nampar, ketemu orang sepuh ngeludahi, tetap gak diterima oleh publik. Walaupun tafadzun ghalidul qalbi lan faddu min khawli. Betapa pentingnya tata krama sosial. Kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah orang yang di backup sekian alam raya. Tapi sekali melanggar tata krama sosial, tetap lan faddu min khawli. Orang akan bubar. Sampai ngegoskan saya, sekarang tak pisoi. Wah Gus apa Gus kok mison, mesti langsung gitu. Nah coba misalnya sekarang, nyon sewu, saya ngeludahi Pak Rektor, langsung dipecat ya. Artinya tatanan sosial, meskipun saya keramat. Makanya kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli law syaa. Ini Rasulullah orang yang bisa mengendalikan alam raya karena kekasih Allah. Itu saja kena aturan walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min khawli. Kalau engkau salah tatanan sosial Muhammad, orang akan bubar. Nah maksudnya gini Pak dosen, kalau tatanan sosial gini, saya pernah ditanya oleh dekan Fakultas Kedokteran pas ada diskusi dengan ya tadi orang-orang medis, misalnya begini, itu misalnya nyun sewu, tapi gak usah dijiwai, gak usah kamu, udah dilupakan saja gak apa. Menyembuhkan orang koma itu baik apa tidak baik. Tapi misalnya orang ini kalau sembuh pasti bunuh lagi, pasti merkosa lagi. Terus kita gimana? Ngasih makan juga sama. Orang miskin nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Berkahnya nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, dia tidak nyuri, tidak bunuh, tidak merkosa. Dan orang ini kalau sehat lagi akan begitu lagi. Wajib ngasih makan dah. Itu mesti orang itu, weh, kasihlah kemanusiaan. Satu, jangan nanti kumat lagi. Jadi hukum sosial itu mesti mindsetnya ulama itu beda-beda. Agak saja, bukan serius banget, tapi agak serius, tapi bisa menjawab semuanya. Begini. Ini saya hafalkan bukan berarti saya pinter, enggak. Memang ini konstitusi keilmuan, jadi saya hafalkan. Dalam kitab Said Muhammad, termasuk ulama modern yang barusan wafat, beliau kenal sekali sama Said Muhammad bin Alawi. Dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Nanti ini kelihatan semua bisa menjawab. Wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu. Terus di situ disimpulkan
Famanis ta'mala syai'an ya, atau famanis ta'mala ma yajidu fi ardi fahuwa al-muttabi' li sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati nafsi. Faman hajjal baita min madinati nafsi fahuwa al-muttabi' li sunnah. Nah, begini, nanti ini menjadi konstruksi utuh ilmu tafsir. Nanti setelah ngaji ini Pak Rektor sah jadi kiai, karena ini sudah cukup lah untuk jadi kiai. Syaratnya jangan jejer saya. Nyari ibu-ibu atau mak-mak yang jadi korban latihannya, tapi jangan saya. Begini, misalnya tasaddaqa Rasulullah bidinarin. Nabi tentu zaman itu adanya dinar, gak ada rupiah, gak ada dolar. Itu zaman itu Imam Syafi'i langsung digenti, disamanin pakai alat tukar. Sehingga ketika kita sedekah pakai rupiah, itu juga niru Nabi ketika beliau pakai dinar atau dirham. Karena sama-sama ini alat apa? Tukar. Tasaddaqa Rasulullah biso'in min tamrin, tasaddaqa Rasulullah biso'in min aqid. Nabi sedekah pakai kurma. Sudah kita ganti saja, pakai makanan pokok. Sehingga kita sedekah pakai apa? Beras. Sebab itu kata Imam Syafi'i, yang wajib dizakati apa? Ya kuti ahlil balad. Bukan niru nas yang zaman Nabi. Nabi zaman Nabi ya yang disebut ya makanan-makanan Arab. Tapi semua ulama sepakat beras itu harus zakat. Karena ini kuti ahlil balad. Padahal Nabi gak pernah menzakati apa? Beras. Nabi karena posisi di Madinah, mikotnya dari Dzul Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali itu. Tapi orang Mekah meskipun ikut Nabi, mikotnya misalnya kamu sedang di Mekah, ya mikotnya ke Tanim atau ke Jirona, atau orang Mekah sendiri nafsu Makkah di bab haji. Intinya itu tidak karena memaksakan ikut Nabi terus orang Mekah mikotnya dari mana? Bir Ali. Jadi hal-hal seperti ini itu di ranah ilmu tafsir sudah lazim. Nah begitu juga tentang poligami, saya sering cerita, kalau kamu tidak berani poligami, jangan lalu nggak tahu logika poligami. Saya termasuk umat yang saya yakin husnudzon dicintai Rasulullah SAW. Karena saya itu sinau lama, bukan ingin jadi rektor, bukan, memang sinau untuk sinau. Juga nggak ingin jadi ketua MUI, ya enggak, sinau untuk sinau. Saya itu kalau di rumah, niru Pak Kures, bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri, karena saya ingin nggak terlalu dihormati. Saya tuh kesini tadi ya sama anak saya, pokoknya saya seneng hidup kayak umumnya orang. Begini, kalau Anda tidak berani poligami atau suka poligami, Nabi itu oke sebagai percontohan, tapi sadarlah kamu itu tidak Nabi. Begini, saya sering bilang begini, Nabi itu orang baik, berarti kalau punya istri satu, membentuk orang menjadi baik. Kalau membentuk orang baik satu baik, bentuk dua ya lebih baik, bentuk tiga lebih baik. Kebalikannya kita, atau kamu lah kalau bahasa kasarnya itu. Satu istri saja kamu bentuk dari baik menjadi tidak baik. Lah kalau dua malah kayak apa? Kalau tiga malah kayak gitu aja. Jadi fikihnya kadang-kadang orang baik itu nggak bisa ditiru karena tadi nolong orang baik satu baik, nolong dua lebih baik, nolong tiga. Tentu Nabi hubungannya dengan istrinya posisi yang membentuk, yang nolong, yang menjadikan solihah, yang menjadikan lebih baik. Tapi Pak ini apa ada jaminan seperti itu? Tapi ya jangan bilang, kalau gitu gak usah poligami, jangan. Wajah-wajah gini kan riskan yang lebih buruk misalnya. Ya sudah begitu saja. Jadi menurut saya itu makanya ini pentingnya fikih. Ada illatul hukmi. Ada logika apa? Jadi makanya ketika saya bilang orang yang suka humanisme, jangan terus anti perang. Meskipun kita nggak suka perang, suka damai. Saya Pak Kures suka damai, tapi jangan anti perang. Karena apa? Andai kan zaman kita dijajah kolonial Belanda, Jepang, terus kemudian kita bilang perang itu haram. Terus sama Londo, monggo derekaken. Ketemu Jepang, monggo, kan ini lucu. Artinya gini, cerita-cerita perang Nabi toh secara akademik ada konteksnya, yaitu mempertahankan apa? Diri. Tapi jangan karena Nabi pernah perang, pokoknya yang benar itu perang, damai itu tidak ada hadisnya. Yang nggak ada itu bacaan kamu, bukan hadisnya. Ya jadi kira-kira gitu. Jadi lah yang layah Mas Wilal Muthaharun tadi saya sudah mandatkan ke rektor, itu wilayah sensitif. Ada yang bilang ini urusan NU dan MZU kata Pak Rektor. Ya lagi-lagi itu urusan tafsir ya. Layah Mas Wilal Muthaharun itu tidak boleh megang mushaf kecuali yang suci. Nah tentu konsensus banyak ulama suci itu ya bisa suci dari hadas besar, hadas kecil, bahkan suci dari hati-hati yang kotor. Tapi ada yang bilang sekedar Islam itu sudah bukti suci. Itu wilayah-wilayah tafsir, tapi tetap saja tafsir ini tidak menggantikan teks yang ada di Al-Quran. Misalnya begini, saya sudah nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil. Tapi terus saya megang Quran,
pas saya sedang marah sama Anda. Mungkin Allah juga agak suka. Karena saya baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ingatnya kamu min syarri ma khalaq itu kan. Saya berlindung dari Allah dari makhluk-makhluk terjelek karena sedang marah. Makanya kalau sedang marah sama istri jangan baca surat itu. Pasti min syarri ma khalaq, oh yang di rumah itu gitu. Sebab itu ngendikane Nabi ini Pak Quraisy pasti hafal hadis itu. Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum. Kamu baca Quran ketika hati kamu itu stabil. Karena kalau tidak stabil, aduh ya musuh kamu. Min syarri ma khalaq, istri kamu itu kan terus korbannya banyak. Pokoknya kalau sedang tidak baik-baik saja tidak usah baca Quran dulu. Waras dulu baru baca Quran. Jadi begini, kalau nikah itu tidak harus memaksakan persis seperti yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Itu harus diberi pembelajaran. Dulu itu ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Itu lapor ke Nabi ya setelah nikah. Beberapa sahabat juga menikahi perempuan yang di luar panduan Nabi. Jadi Jabir itu anaknya Abdullah, punya saudara putri banyak. Dia tahu kalau panduannya Nabi itu halla bikron tola ibuha wa tola ibuk. Ya kalau kamu nikah bisa mungkin tuh yang perawan. Karena perawan itu masih lucu. Kalau sudah mama kan wah garang misalnya. misalnya. Tola ibuha itu bisa lucu, bisa mula abah. Kalau mama diajak mula abah kan mintanya mahal-mahal. Kalau masih perawan mungkin balon 10.000 sudah cukup itu. Dan Nabi memang ngendikan halla bikron tola ibuha wa tola ibak. Terus sampai ngendikan fa'innal jariyah ardolil yasir. Karena kalau fa'innal bikro itu ardolil yasir. Kalau masih perawan itu sedikit-sedikit harta sudah cukup itu. Kalau sudah mak-mak kayaknya alhamdulillah tidak cukup. Tapi tidak cukup itu jaga bagus. Ini bukan menghina mak-mak, justru bagus. Uang kebutuhannya banyak, dikasih sedikit, memang harus dikomplain itu, memang harus dikomplain. Nah begini, ternyata Jabir ini menikahi janda. Ketika nikahi janda, Nabi tanya, kenapa engkau nikahi janda? Panduan saya itu perawan. Saya punya saudari, putri-putri banyak. Makanya saya nggak mau nikahi perempuan yang seumuran dengan saudara-saudara saya. Tapi saya nikahi perempuan yang bisa mensisiri adik-adik saya, bisa merumat. Terus Nabi bilang, ahsanta asobta. Oke, kamu benar. Itu bukti bahwa di hal-hal sosial itu yang dikenal Nabi itu bisa dinego, bisa dinego. Jadi beberapa sahabat juga nikah nggak dihadiri Nabi, bahkan Nabi taunya terlambat. Ada sahabat matur, loh kamu kok tersenyum-senyum kenapa? Habis nikah ya Nabi. Terus kam sukta ilaiha, kamu ngasih mahar berapa? Wasna nawatin min dahabin, ini sekitar gini. Terus Nabi ngendikan aulim walau bisatin, ya kamu harus ada pesta-pesta kecil lah supaya teman-teman kamu tahu. Jadi selalu ada ketidaksempurnaan dalam nikah. Yang penting itu sah. Itu harus dilatih berkali-kali. Karena kalau nggak dilatih itu dikira syarat-syarat ideal atau kesunatan dikira itu syarat apa? Sah. Misalnya a'linu hadar nikah wadribuhu biduf waf'aluhu fil masjid. Nikah itu harus dimaklumatkan, lakukan di masjid dan pakai terbang. Itu sahabat tahu semua, ulama tahu semua. Beberapa itu tidak syarat sah, tapi cukup sebaiknya begini, sebaiknya gini. Dan itu banyak sahabat yang zaman itu pun nggak nikah di masjid, juga nggak pakai terbang. Nah, itu ranahnya ulama, itu namanya istihad. Orang bisa, kalau dalam bahasa usul fikih namanya tangkihul manat. Apa yang dilakukan Nabi kita seleksi, ini hukum, apa adat, apa kebutuhan, apa kasuistik. Yang dicontohkan Pak Quraisy tadi, ada orang kasuistik tadi kayak Abu Sufyan itu rojulun misik. Hidon itu istrinya. Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan rojulun misik. Ini lelaki ini pikir sekali. Gak pernah nafkahi saya, apa saya boleh mengambil tanpa pamit? Terus Nabi ngendikan khudi ma yakfiki bil ma'ruf. Kamu ngambil saja secukupnya. Nah, kan gak mungkin Nabi mentoleransi ngambil tanpa pamit. Tapi Nabi juga gak mungkin membiarkan seorang istri utang-utang tonggo, cara Jawa, nyari-nyari sendiri gara-gara suaminya apa? Kikir. Tapi tetap saja ini dianggap waqi'atu ainin, kasuistik. Kalau bisa ada solusi yang lebih baik, tentu solusi lebih apa? Nah itu jadi kalau saya mohon jadi di bab-bab fikih itu tadi nikah zaman Nabi pun beberapa sahabat juga banyak yang nyun sewu tidak sesuai arahan Nabi. Tapi arahan ini dari awal memang tidak mengikat kayak Nabi mengarahkan bikron. Tapi ketika Jabir nikahi janda Saiban, Nabi juga membenarkan. Jadi banyaklah cerita-cerita seperti itu. Ada sahabat yang milih sering sowan Nabi karena cinta, ada yang milih enggak karena takut ganggu Nabi. Makanya ada sahabat ditanya, bagaimana wajah Rasulullah SAW?
Dia menangis sekeras-kerasnya. Saya tidak pernah melihat. Loh, Anda kan sahabat sering datang ke masjid Nabi. Haibatan lahu wa ijlatan lahu. Saya melihat beliau itu hormat sekali sehingga saya tidak berani menatap wajah beliau. Ada yang saking senangnya Nabi melihat Nabi terus. Itu kan wilayah-wilayah sosial. Nah, jangan-jangan yang kayak saya Pak Quraisy yang longgar di fikih itu karena nganggep Nabi itu mudah di bab-bab sosial itu mudah. Sampai sahabat itu ada yang nggak pernah tanya Nabi, kenapa kamu nggak tanya? Paling jawabnya if'al wala harat. Jadi maka ada karangan kitab itu if'al wala harat, lakukan tidak ada masalah karena Nabi sering ditanya jawabnya if'al wala harat. Terus ada kaidah ini terakhir dari saya, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ilakhtara aisarohuma malam yakun isman. Nabi itu enggak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling mudah asal hal ini tidak maksiat.